Karena ada ruang gray area nih. Oke. Betul. Yang nggak kunjung dijelaskan. Oke. Poin kita adalah, poin kami di pemerintah, tolong jelaskan itu. Kenapa Mas Aiman? Masih banyak Mas Aiman masalah pemerintah yang lain. Saya senang penjelasan Bung Kurnia ini ya. Yang pada pokoknya kan sebenarnya mengajak diskusi. Itu intinya kan, mengajak diskusi soal apakah mekanisme penjatuhan presiden di luar impeachment itu diperkenankan atau tidak. Kira-kira gitu ya. Dan itu yang diajak oleh staf apa sekarang Bung? Badan Komunikasi Pemerintah. Pemerintah. Bakom, ya. Itu sebetulnya yang kita tunggu bersama-sama, dan itu tadi disampaikan oleh Bung Haris Azhar. Jadi bukan pemidanaan. Tapi bagaimana kita mau berbicara soal mekanisme itu? Laporannya udah masuk ke polisi. Balik di Rakyat Bersuara. Saya tadi melanjutkan dari Prof. Gayus. Prof. Gayus, pertanyaannya sebenarnya simpel. Apa beda dari sampaikan yang oleh Bung Rey ya? Apa beda 98 waktu itu penggulingan Presiden Soeharto dengan apa yang disampaikan oleh Saiful Mujani dan Islah Bahrawi? Silahkan. Sangat berbeda. Sangat, oke. Karena peristiwa 1998 itu gerakan politik yang bernama reformasi. To reform. Apa yang direformasi? Hukum. Ketika itu. Jeffrey Winters mengatakan ini reformasi yang bagus. Indonesia berhasil menjadikan demokrasi secara merata. Termasuk pemilunya pun sudah merupakan pemilu yang berbeda. Tetapi ini tidak masuk di rezim makar. Karena dia merubah pemerintahan. Apa yang dirubah? Kekuasaan. Menjadi milik rakyat sebagai demokrasi. Apa itu? Represif. Pemerintah itu tidak menggunakan jalur yang baik ketika itu. Dia membentuk kokamtip, obstip, laksus, dan bukan jalur hukum. Oleh karena itu negara hukum dalam segala masalah kehidupan harus berbasis kepada undang-undang. Topnya di konstitusi, itu maksud saya. Ini melawan konstitusi dengan cara apapun. Itu bedanya. 98 tidak melawan konstitusi? Tidak, dia terprogram dengan melakukan reformasi yang nantinya hari ini kita menikmati transformasinya untuk hukum menjadi panglima. Saya nggak ada komen lagi. Silakan Mbak Oki. Jadi menurut Prof. Gayus, rezim ini tidak represif. Banyak ciri-ciri represif yang tidak menggunakan hukum yang seharusnya dilakukan, yaitu menggunakan peran-peran dari pengamanan. Tapi ini militeristik, yaitu kokamtip, obstip, laksus. 98 maksudnya ya? Sebelum 98 dan berujung ke 98 gerakan itu. Oke, tapi kemudian ketika ada kawan kita sendiri, wakil direktur Kontras disiram air keras oleh anggota BAIS, alat negara, bukankah itu sudah cukup untuk menunjukkan ciri-ciri represif itu? Tentu itu kasuistis ya, itu yang harus diteliti secara khusus, tidak digebah uyah menjadi semua persoalan harus lengsernya presiden. Apa kaitannya? Oke, jadi di sini saya mau masuk ya, Bung Aiman tadi sudah ngomong soal hukum pasal-pasal. Nah, saya mau bicara dari sisi sosiologi kekuasaan gitu. Kalau misalnya situasinya adalah komunitas pecinta Prabowo melaporkan Saiful Mujani, kita bisa melihatnya itu sebagai hak warga negara melakukan itu. Oke, tapi saya bisa melihat yang terjadi sekarang tidak sekedar itu. Jadi ada secara sistematis kekuasaan mulai dari Pak Prabowo, Setkap, piranti-piranti kekuasaan termasuk mereka yang menjadi staf dari KSP itu memang sengaja untuk mempersoalkan kasusnya Saiful Mujani ini. Jadi kita bisa cek, tadi sudah ditampilkan gini. Jadi bukan hanya komunitasnya Pak Iwan yang melaporkan pada polisi, tapi secara sistematis Pak Presiden dan jajaran di bawahnya itu memang gelisah, memang marah, memang ingin melaporkan Pak Saiful Mujani. Satu jawaban saya sudah cukup memahami melalui jalur hukum. Enggak, ini sebenarnya bukan. Harus dijelaskan nih. Saya menimpali ini, jangan semua ditumpahkan ke presiden. Kalaupun mau ditumpahkan melalui jalur hukum. Ya, jadi kita tidak bisa melihatnya. Saya harus dalam ini. Dari mana Anda punya hipotesis seperti atau itu, bukti bahwa ini merupakan gerakan-gerakan yang diorkestrasi oleh
Kekuasaan. Kita bisa Termasuk lihat. Bang Iwan kan maksudnya? Saya tidak tahu apakah Bang Iwan diminta langsung atau ekspresi cinta itu tadi. Tapi, Boleh disampaikan Bang? tapi saya Anda diminta langsung? Tidak ada ya. nggak ada. Nah, jadi tadi saya bilang kalau seandainya ini hanya laporan Bang Iwan, kita bisa melihat oh oke, itu ekspresi cinta. Tapi kita bisa lihat pertama statement Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo yang menggarisbawahi ada orang-orang yang ingin menggulingkan dirinya. Pak Prabowo yang menggarisbawahi antek asing. Pak Prabowo yang menuduh ada gerakan-gerakan yang ingin menggulingkan dirinya. Lalu kemudian dipertebal oleh pernyataan Setkap bahwa sekarang ini inflasi pengamat. Bahwa Pak Prabowo dicintai rakyat maka tidak bisa digulingkan. Dan karena saya aktif di sosial media ya Prof. Gayus, saya bisa melihat siapa orang pertama yang sebenarnya membesarkan isu makar ini adalah tim KSP. Silahkan cek di sosial media. Sebelum ada video yang disebarkan oleh tim KSP itu, nggak ada orang yang tahu pernyataan Pak Saiful Mujani ini. Jadi kalau tadi Pak Klipernya yang bikin orang KSP menurut Anda? Siapa? Sebut aja. Cek asal mulanya Ya, nanti siapa? di Instagram. Jangan sampai menyebut sesuatu tapi enggak Salah satu Sebut akun aja yang siapa? salah satu akun yang Siapa? menyebarkan Kita itu. sama-sama aktif di sosial media. Siapa? Sebut aja. Akun Levenia. Ulta. Iya. Oke. Ya. Ulta bilang apa? Dia yang menyebar salah satu akun pertama yang Kan dia menyebarkan juga klip aktif itu. di sosial media. Iya, Apakah betul. tidak boleh kemudian dia menanggapi itu? Boleh, makanya itu saya mau bilang bahwa dia salah Apakah satu dengan yang itu menyebarkan kemudian itu. dia bisa dianggap bahwa dia memprovokasi semua pendukung Prabowo untuk kemudian mempermasalahkan masalah ini? Saya tidak bilang itu. Saya tidak bilang itu. Saya Bukan bilang bahwa pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang dikemukakan tadi. Saya tidak. Apakah karena pidato Saiful itu dianggap kemudian memprovokasi orang? Sama itu pertanyaan itu, apakah karena ciutan itu memprovokasi yang lain melaporkannya? Itu namanya permulaan, Bang. Itu makanya Iya kan? pertanyaan Anda itu. Dengan Nggak gini, Sama Lem. Abang dengan- sepakat nggak sama kalau dengan Abang sepakat pertanyaan, nggak? Sebentar. Enggak, nih, anda nyelak omongannya Mbak Oki. Mbak Oki lagi bilang kalau dibilang bahwa Saiful Mujani itu melakukan penghasutan, Mbak Oki mau bilang sebenarnya omongan Saiful Mujani itu tidak rame. Yang rame justru dari aktor negara yang menyebarluaskan. Siapa yang menyebarluaskan Tadi pertama? udah disebut. Enggak, akun pertama yang Tadi menyebarluaskan udah itu disebut. adalah akun YouTube. Enggak, itu Sosio. menurut Anda fakta Loh, yang enggak dia dong. punya. Anda jangan Kalau video itu Ketika kemudian itu tidak tersebar, dimasuk Anda boleh. tidak akan ditanggapi Anda oleh boleh orang ngebut. lain. Nah, sebentar, Anda Ketika boleh Kita nyebut bicara YouTube. siapa yang pertama. Tadi Ketika udah kita disebut. bicara siapa yang pertama, maka siapa yang menyebarkan itu ke YouTube, itulah orang yang pertama. Belum tentu. Oh enggak juga dong. Itu namanya Kemudian orang ada yang tindakan pertama untuk ngunggah. menanggapi itu. Itu namanya orang yang pertama ngunggah. Saya Kalau kasih- Mbak Oki boleh dia, nggak? dia nggak ngomong ngunggah, dia ngomong kenapa Saya orang tambahi pemerintah ikut kronologinya ya. ngeramein. Saya tambahi kronologinya. Jadi jangan sampai nih Ada gara-gara nih banyak masalah kita. yang mengunggah video itu Kita ke kuping kita di bangsa ini dengar omongan tafsirnya beda-beda. Itu problemnya, bukan soal makar. Oke, kita mulai dulu runtutannya. Ada beberapa akun yang mengunggah pidato itu ke media sosial. Ya. Termasuk seingat saya salah satu media televisi nasional. Oke. Dan tidak ada reaksi apa-apa. Betul. Hari ini kita halal bil halalnya itu media sosialnya udah naik di mana-mana, nggak ada tanggapan apa-apa. Besoknya Bung Saiful Mujani dengan siapa tadi namanya? Mbak Levina. Ulta. Itu masih dalam satu forum yang sama. Yang membicarakan tingkat apa namanya itu ya, perhatian publik terhadap kebijakan salah satunya BOP. Ya. Di mana Levina ini salah satu narasumber dari pihak istana. Masih sama-sama tuh moderator Saiful, Levina adalah narasumber. Dan di situ nggak ada perbincangan soal yang disebut dengan makar. Sama sekali nggak ada. Saya kurang tahu persis apa itu sorenya apa besoknya, saya kurang tahu persis. Besoknya atau sorenya? Saya lupa. Abang salah. Abang salah. Sorry saya Muncullah tanggapi. Saya tanggapi. kemudian ciutan itu Dari dari Levina ini. Ulta Levenia, Ya. oke. Levenia itu baru Muncul kemarin, ciutan Bang. Baru kemarin. dengan Sementara kata begitu yang naik ke disebut YouTube. dengan Sorry nih. makar. Nah, sejak saat itu rame.
Itu peristiwanya. Itu versi Anda. Oke, versi Anda? Versi gua ya, ini kan naik di YouTube. Pakai ya kan? kata Anda dong. Oh iya, versi saya. Ya. Oke, versi saya ya Bang ya. Soalnya di samping Anda prop. Siap, kan saya bicara ke Abang aja. Ya, Anda bicara ke Ya banyak udah, oke, orang. oke, di oke, Republik oke, ini. Jadi kita memperdebatkan apa? Anda berbicara di banyak. Ya, ya. Anda siaran langsung. Ya udah, Oke, silakan. Oke. versi saya. Dari Naik dulu ke YouTube. Ya kan? Naik ke YouTube itu untuk apa? Otomatis memancing orang untuk menanggapi dong. Betul dong. Nah, begitu itu naik, itu sebenarnya sudah ada. Bibit-bibitnya itu sudah ada. Bahkan saya termasuk orang yang mempelajari video itu dari awal, ya kan? Nah, itu teman-teman sudah ngebahas itu. Sementara omongan Ulta itu baru kemarin. Itu di salah satu stasiun televisi, kalau nggak salah head to head. Baru kemudian tambah rame lagi. Jadi jangan dibalik-balik. Bukan. Jangan kemudian seolah-olah untuk membenarkan hipotesis itu bahwa negara ikut andil lewat Ulta. Jadi gitu gini, loh. Bung Aiman yang mau saya sampaikan ya. Jadi ketika tangan-tangan negara kemudian sengaja untuk mengamplifikasi potongan omongan Saiful Mujani itu, saya melihat kita sedang menghadapi pemerintahan yang memang begitu insecure, yang begitu merasa terancam, yang begitu merasa ingin untuk mengamankan segala sesuatu, untuk segala percik-percik yang kelihatannya mengkritik Bentar. itu. Oke, saya harus fair juga. Ya. Kenapa saya tengah ya, tidak kanan, tidak kiri. Tapi kenapa Abang ketika ke situ soalnya. Iya, oh enggak, sini. Kalau gitu ke sini. Kenapa kalau seandainya satu orang itu disebut pemerintah? Bisa aja kan misalnya, ini saya bicara soal individu. Ulta Levenia punya inisiatif sendiri karena dia gatel, dia kesel, dia kecewa misalnya gitu ya. Lalu kemudian dia sampaikan itu. Kenapa kemudian langsung bicara soal pemerintah? Saya tetap tengah ini. Tapi bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan itu? Apakah itu tidak jump to conclusion? Enggak, karena ketika seseorang memang bekerja sebagai seorang staf KSP, di situ dia semua yang melekat pada dia itu merepresentasikan itu. Ya, Dan kan ketika dia bicara di situ, preferensi subjektif dia. ya silahkan aja. Tapi kita sebagai pembayar pajak, kita sebagai rakyat yang membayar pajak, kita berhak untuk mempertanyakan akuntabilitas dia sebagai seseorang yang setiap bulan menerima bayaran dari kita. Dan setelah itu kita lihat juga ada pernyataan Bang Hasan Nasbi itu. Jadi pernyataan Bang Hasan Nasbi itu keluar dari setelah proses livingnya. Tapi di sini Bang Hasan Nasbi itu sudah bukan lagi bagian secara resmi dari pemerintah ya. Tapi di sini kita juga tidak bisa naif melihat itu, bahwa kita melihat ada peran-peran staf pemerintah, pejabat pemerintah yang memang membesarkan isu ini, yang bagi saya itu menunjukkan insecurity, ketidakpercayaan diri pemerintah, yang nanti ujungnya akan memperpanjang yang namanya represi-represi ini. Itu aja yang memang harus kita lihat. Bung Rey, silakan. Iya, makasih Mas Aiman. Yang pertama saya ingin tegaskan Mas Aiman, siapapun berhak berekspresi Mas Aiman, yang dibayar negara atau tidak dibayar negara. Karena berekspresi itu bukan tergantung siapa yang bayar Mas Aiman. Berekspresi itu adalah fundamental hak asasi manusia. Itu yang pertama Mas Aiman. Saya masuk pada penjelasan saya secara ringkas Mas Aiman. Ada 3 poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, saya juga nonton Mas Aiman, halal bihalal pengamat, sebagian besar orang yang berbicara itu saya kenal dekat Mas Aiman. Yang pertama Mas Aiman, kan sepanjang video itu banyak poin mengkritik pemerintah. Tadi juga Mbak Oki menyampaikan langsung mengaitkan dengan pemerintah. Izinkan saya Mas Aiman menyampaikan data, karena di awal tadi Bang Haris kan sampaikan, ayo kita bicara data. Mas Aiman, beberapa waktu yang lalu ada 2 lembaga survei yang baru merilis data tentang pemerintah. Ada Lembaga Survei Indonesia, ada Poltreking. Saya ringkaskan sedikit Mas Aiman. Yang pertama, ada berdasarkan LSI, 73,9% menyatakan Indonesia adalah negara yang demokratis. Itu 73,9% respondennya. Kemudian tingkat kepuasan terhadap demokrasi di Indonesia sebanyak 69%. Poin selanjutnya ini penting karena ini seputaran yang kita diskusikan Mas Aiman. Setidaknya 84% menyatakan kepuasan terhadap
kebebasan berserikat dan berkumpul. Kemudian kebebasan berpendapat, kepuasan masyarakat 75%, kebebasan pers dan media 75%. Kan itu tadi yang seputaran didiskusikan Mas Aiman. Ini disampaikan oleh LSI, bisa didebat, respondennya jelas, gendernya jelas, daerahnya jelas. Terkait dengan kebebasan berekspresi. Bahwa ada 1-2 hal permasalahan, wajar itu yang diperbaiki. Tapi jangan langsung gebiah uyah mengeneralisir ini kepada pemerintah. Itu survei pertama Mas Aiman. Kemudian terkait survei kedua ada poll tracking yang saya rasa beberapa hari lalu baru dirilis. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 75%, 74% puas dengan kinerja pemerintah. Kemudian program prioritas yang dirasakan manfaatnya yang terbesar itu makan bergizi gratis Mas Aiman. Saya paham betul Mas Aiman, program ini banyak masalahnya. Setiap hari ada saja permasalahannya. Tapi yang jangan lupa permasalahan itu timbul dari kolaborasi aksi masyarakat. Masyarakat yang melaporkan dan ada tindakan dari pemerintah. Ada yang disuspend, SPPG dan lain-lain. Itu poin pertama terkait dengan data Mas Aiman. Poin kedua adalah bagaimana pandangan pemerintah tentang isu kebebasan berpendapat, berserikat, dan juga demokrasi. Mas Aiman, sebagai kewajiban negara untuk mentaati perintah konstitusi, dan memang di dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar, ada jaminan atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Kalau kita, pemerintah tidak comply dengan itu, tentu adalah pelanggaran hukum Mas Aiman. Itu poin selanjutnya. Dan juga Mas Aiman, kemudian bagaimana pandangan Presiden tentang kritik dan demokrasi? Mbak Oki tadi mencuplik satu kalimat dari Presiden. Ada juga kalimat Presiden tentang kritik Mas Aiman. Saya ucapkan secara verbal, di zaman sekarang pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti kritik, kita malah suka kritik. Kritik itu membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada. Itu bisa masyarakat, kalau tadi Bang Rey sampaikan, ada handphone silakan saja, diketik apa yang saya sampaikan tadi, ada pidato Pak Presiden seperti itu. Kemudian Mas Aiman, apakah cukup dengan pidato Mas Aiman? Tentu tidak cukup. Di dalam peraturan perundang-undangan Mas Aiman, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk pertama kali KUHP mencantumkan kata demokrasi Mas Aiman. Di bagian penjelasan, untuk pertama kali KUHP mencantumkan kata demokrasi. Di dalam bagian penjelasan disebutkan, dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan atau tindakan presiden dan atau wakil presiden. Jadi tidak hanya diucapkan persoalan kita tidak anti terhadap kritik Mas Aiman. Di dalam peraturan perundang-undangan juga ada. Dan tentu pemerintah juga meyakini, kritik itu kan ada dua fungsinya Mas Aiman. Pertama, check and balance terhadap kebijakan negara. Maka dari itu ada adagium Mas Aiman, kalau kekuasaan terlalu luas tanpa ada pengawasan, maka berpotensi disalahgunakan. Tentu pemerintah tahu dan berusaha penuh menjalani adagium itu. Power tends to corrupt. Sehingga silakan saja kritik. Mas Aiman buka semua media sosial, tiap menit ada kritik terhadap pemerintah. Adakah yang dilaporkan oleh pemerintah? Nggak ada. Oleh pemerintah Mas Aiman? Tidak ada. Anda mau nanya ke Mbak Oki maksudnya? Enggak, bukan. Ini kan sudah sebenarnya bisa dicek semua Mas ya. Misalnya dalam kasus Panji kemarin. Ya kalau mau nanya Mbak Oki langsung aja nggak apa-apa. Enggak, saya Nggak usah pakai antara. Bukan. Ini sebenarnya untuk kita bersama Mas Aiman. Itu Mas Aiman. Lalu Mas Aiman, kapan pemimpin negara, misalnya pada periode-periode sebelumnya, mengadakan kegiatan diskusi terbuka, disiarkan ke seluruh masyarakat, hanya bermodal internet selama berjam-jam Mas Aiman. Diskusi terbuka. Presiden Prabowo sudah 2 kali melaksanakan. Presiden Prabowo menjawab.
Semua dibahas di sana, persoalan penyiraman air keras, ekonomi, geopolitik, dan lain-lain. Itu maksudnya yang di Hambalang, yang beberapa Yang di Hambalang, dan itu kan wartawan disiarkan Mas Aiman ke seluruh masyarakat. Gitu. Nah, poin terakhir saya Mas Aiman terkait dengan apa yang kita diskusikan hari ini tentang event halal bihalal pengamat itu, Mas Aiman. Yang pertama, Mas Aiman, kalau ditanya apakah pertemuan itu adalah pertemuan melanggar hukum, tentu tidak jawabannya. Karena ada aspek kebebasan berkumpul dan berserikat. Apakah mereka yang berbicara di sana secara bergiliran itu langsung dianggap melanggar hukum? Tentu tidak. Sepanjang koridor peraturan perundang-undangan. Tadi Mas Aiman sempat singgung di bagian awal. Ada perbedaan diksi antara apa yang disampaikan oleh Uda Ferry misalnya soal impeachment dengan apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Murjani yang mengatakan konsolidasi untuk menjatuhkan presiden. Kalau impeachment Mas Aiman, tanpa Uda Ferry jelasin, kita yang orang hukum tahu impeachment itu memang ada di konstitusi dan tidak mungkin dipermasalahkan. Bahkan presiden sudah mengatakan impeachment itu ada. Melibatkan DPR, melibatkan Mahkamah Konstitusi, melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang jadi persoalan adalah apa pemaknaan atas pernyataan Pak Saiful Murjani. Saya, Mas Aiman, tidak pada posisi menilai apakah itu makar atau tidak makar, Mas Aiman. Tapi paling tidak, tentu kita tahu Pak Saiful Murjani punya rekam jejak panjang. Guru besar, peneliti, banyak kajian-kajian beliau. Yang diharapkan oleh masyarakat adalah penjelasan. Apa maksudnya? Atau sederhananya begini, Mas Aiman. Bagaimana menjatuhkan pemerintahan tanpa melakukan impeachment? Itu yang masyarakat ingin tahu. Apakah itu melanggar hukum atau tidak? Maksudnya? Apakah persoalan melanggar hukum atau tidak, itu kan ranahnya kepolisian. Ya. Pemerintah juga tidak mungkin memaksa beliau misalnya cabut laporannya, apa urusannya? Ya. Presiden itu kan, kalau kita kaitkan dalam sistem penegakan hukum, Mas Aiman, presiden itu kan atasan administratif penegak hukum. Bukan masuk pada wilayah penegakan hukum. Jadi kalau masuk wilayah penegakan hukum, pemerintah memilih tidak masuk ke sana. Silakan saja berproses. Tetapi Mas Aiman, poinnya itu sebenarnya bukan siapa yang menyebarkan. Tapi apa penjelasan Pak Saiful Murjani? Ini kan pertanggungjawaban moral dan pertanggungjawaban akademik dari Pak Saiful Murjani. Kalau itu tidak disampaikan segera Mas Aiman, potensinya ada banyak. Pak Gayus tadi sampaikan, bisa berpotensi menghasut orang demo, bisa membuat kekerasan. Kan ini nggak jelas maksudnya apa. Kita juga penasaran. Bisa jadi UTA benar, bisa jadi UTA juga salah. Tapi jadi wajar Mas Aiman, kalau orang mendengar pernyataan Pak Saiful Murjani itu wajar muncul tanda tanya. Loh, perasaan saya di kelas hukum itu kalau menjatuhkan presiden itu melalui impeachment. Loh, apa mekanismenya selain impeachment? Itu jadi Mas Aiman. Jadi pada intinya Mas Aiman. Jadi diskusi hari ini udah benar ini ya? Iya, jadi kalaupun mendiskusikan itu kan atas respon karena ada ruang gray area nih. Oke. Betul. Yang nggak kunjung dijelaskan. Oke. Poin kita adalah, poin kami di pemerintah, tolong jelaskan itu. Kenapa Mas Aiman? Masih banyak Mas Aiman masalah pemerintah yang lain. Pasti. Masih banyak. Presiden berulang kali ke luar negeri, ada perjanjian-perjanjian luar negeri yang diupayakan untuk membantu masyarakat. Jadi supaya tidak habis waktu kita, jelaskan ke publik dengan atau agar masyarakat bisa tahu, tidak salah sangka. Itu Mas Aiman. Oke, baik. Oke, bisa ini sedikit, Bung? Ya, oke. Silakan. Bisa sedikit? Saya senang penjelasan Bung Kurnia ini ya. Yang pada pokoknya kan sebenarnya mengajak diskusi. Itu intinya kan, mengajak diskusi soal apakah mekanisme penjatuhan presiden di luar impeachment itu diperkenankan atau tidak. Kira-kira gitu ya. Dan itu yang diajak oleh staf apa sekarang, Bung? Badan Komunikasi. Badan Komunikasi Pemerintah. Pemerintah. Bakom, ya. Itu sebetulnya yang kita tunggu bersama-sama dan itu tadi disampaikan oleh Bung Haris Azhar. Jadi bukan pemidanaan. Tapi bagaimana kita mau berbicara soal mekanisme itu? Laporannya udah masuk ke polisi.
Itu persoalan. Saya Maksudnya kira gini, laporan diterima. Kalau laporan kan nggak boleh nggak diterima. iya, bagaimana Anda mau berbicara lagi soal itu? Sementara saudara Saiful sudah dilaporkan ke polisi. Yang ijazah udah berbulan-bulan masih dibicarain berkali-kali di sini. Ya. Itu maksud saya. Nggak, artinya itu Emang- saya agak berbeda. Kalau itu Emang nggak jadi kira-kira permasalahan. kalau Saiful diajak diskusi, dia jelaskan akan membantunya dari proses hukum? Cabut dulu. Ini sama seperti apalah kita sebut ya. Gini, jadi maksudnya cabut pelaporannya, baru kemudian Bung Saiful bisa menjelaskan. Siapa yang mau bicara di tengah ancaman bahwa dia diproses hukum besok? Ya seperti saya malam ini, Bung. Kalau nggak ada Anda jamin, saya nggak berani ngomong. Tadi betul. Tapi tadi datang. betul. Hah? Ya, saya diundang, makanya saya minta jaminan dulu. Ya kan? Kan sebagai narasumber. Saya diundang, saya datang tentu saja. Tapi saya minta jaminan dulu, dijamin oleh beliau. Jadi kalau saya ada apa-apa, saya serahkan ditindak dipanggil terlebih dahulu beliau ini gitu ya. Saya setuju juga saya dengan bisa apa yang disebut oleh Bung Kurnia ya. Yang disebutkan tadi itu pemerintah nggak pernah melaporkan. Iya. Saya kira Jokowi untuk tuduhan makar juga tidak dilaporkan oleh Jokowi. Zaman Jokowi bukan Jokowi yang lapor, tapi banyak Sahganda, si Ya, iya. Umhur. Dilaporkan itu, dilaporkan. Makanya kan tadi Ya. Bung Kurnia mengatakan pemerintah tidak pernah melaporkan orang. Iya. Jokowi juga sehingga saya nggak pernah melaporkan adanya orang yang melakukan makar. Yang melaporkan itu adalah orang lain. Yang itu semua kita udah paham lah, Bung Kurnia ya. Udah paham lah itu. Nah, kita tadi 98 kita udah diskusi ya, Pak Prof ya. Penjatuhan Soekarno. Makar nggak kira-kira Pak Gayus? Hal-hal menyangkut politik dan hukum dalam sebuah perbuatan itu tidak sama. Bung Karno peristiwanya bukan makar. Itu perbuatan lain lagi. Bung Karno, Gus Dur misalnya itu melalui dekret yang salah. Bukan Dekret yang makar. salah. Iya, nggak semua dekret itu diterima dengan baik oleh masyarakat. Bung Karno berhasil dekretnya, Gus Dur tidak. Gagal, Ya, itu akan menunjukkan bagaimana minat masyarakat untuk merespon sebuah putusan. Tapi saya akan tanggapi ini untuk apakah pelaporan itu salah? Tidak salah, sangat tidak salah. Di situ ada keadilan, ada kemanfaatan, ada kepastian hukum. Itu teori, dan teori pakai di semua negara. Apakah salah? Memang ultimum remedium untuk pidana. Kalau tidak terpaksa tidak digunakan, last resource, betul. Tetapi tidak salah orang melaporkan melaporkan sebuah perbuatan karena ada manfaat di situ. Saya boleh tanggapi, Prof? Oh iya. Silakan. Ya tentu saya tidak mengatakan salah. Yang saya mau katakan tadi, Bung Karunia mengajak mendialogkan. Apakah mungkin penjatuhan presiden di luar impeachment? Kan itu tadi diajak oleh Bung Karunia. Ukurannya manfaat. Saya nggak tahu. Saya ngikut tadi argumennya. Saya mengatakan. Jadi intinya begini, Prof. Bagaimana- mendialogkan di tengah tekanan pelaporan gitu. Ya, Iya. Ukurannya kan bermanfaat apa tidak, yang ada keberatan atau tidak keberatan. bukan. Kan beliau, Bung Karunia ini beliau mengajak Saiful menjelaskan bagaimana kira-kira mekanisme penjatuhan di luar impeachment. Saya katakan, bagaimana Anda mau mengajak dia dialog sementara dia besok menghadapi proses hukum? Ya, bagi saya tetap saja tidak salah laporan Memang itu. nggak ada soal salah atau tidak. Artinya tidak menghambat juga tidak, karena ada 3 konsep secara teoritik tentang pelaporan menuju pada pidana, walaupun itu diharapkan the last resort atau diandalkan sebagai ultimum remedium namanya. Cara Tapi ada satu konsep diharapkan ada kepastian hukum supaya ke depan ini tahu, reseker head supaya jelas kalau yang begini betul apa enggak sih dilaporkan, ada endingnya salah apa tidak. Ada keadilan.
Dan ada yang penting dual matrixit itu kepentingan, kemanfaatan. Itu yang penting. Sehingga nanti ke ranah proses hukum jelas, oh ini memang tidak salah. Kalau ini kita salah. mengacu ke tahun 2019, Prof, di mana kasus saudara Egy Sujana sampai saat ini sepanjang yang saya tahu tidak sampai kepada pengadilan, bukankah itu sebuah contoh hukum? Setiap perkara itu seperti kita mengiris batu mulia, tidak pernah ada urat yang sama. Artinya seperkara itu kepastian hukumnya beda, keadilannya beda, kemanfaatannya beda. Ini Radbruch, Gustav Radbruch. Diskusi kita tadi kan Prof soal bagaimana pelaporan ini menjadi dasar untuk menilai apakah satu perbuatan itu bisa dinyatakan sebagai tindak pidana makar atau tidak kan? Ini penilaian. Justru ke pengadilan pidana ini penilaian. Kalau itu yang ditanyakan, apa yang membuat kasus-kasus sebelumnya yang dituduhkan makar itu kok tidak sampai ke proses hukum supaya kita bisa jadikan sebagai Saya katakan tadi dasarnya. ya tiap saat tiap suasana negara berbeda-beda. Tapi tidak ada yang salah untuk melaporkan atau tidak melaporkan dengan dialogis. Tidak ada yang salah, Pak. Ya. Jadi jangan dikatakan Kalau soal salah dan tidak kita sudah sepakat. Tapi sebentar, Nggak ada salah dan Di 2017 saya ingat betul sebelum aksi 212 itu sejumlah orang bukan hanya soal dituduh makar, tapi juga langsung ditahan. Salah satunya adalah Syahganda yang tadi Anda sebutkan, dan ada beberapa yang lain. Artinya kalau mau ngacu pada periode sebelumnya, maka bisa jadi lebih brutal ketimbang hari ini. Bung Aiman, inilah yang kita harapkan sebetulnya ada perbaikan di atas soal bagaimana masyarakat dikelola kebebasannya itu. Karena ini kan lanjutan dari trauma kita di era Jokowi. Sebetulnya. Gitu. Ada trauma. Ya. Dengan masuknya Bung Korunia, masuknya Pak Ari Hamzah, dan sebagainya, termasuk Budiman Sujatmiko di dalam kekuasaan. Kita berharap peristiwa-peristiwa seperti yang pernah terjadi di zaman Jokowi itu nggak perlu dipakai oleh pemerintah. Mereka ini kan punggawa-punggawa demokrasi semua. Tapi mengapa ada suasana yang tidak jauh bedanya seperti yang pernah kita alami di era Jokowi, bahkan kalau kita tarik di eranya Pak Harto. Itu persoalannya gitu. Padahal tantangan terbesar Pak Prabowo itu adalah memperlihatkan wajahnya bahwa dia seorang demokrat. Itu dulu kan. Tapi yang muncul adalah ini. Kan ini bukan kali pertama loh Bung ya. Sebelumnya itu kita tahu ada pengiriman kepala sesuatu lah ya ke kantor Teror lah. teror. Bahkan dijawab dengan masak aja apa makan aja gitu. Saya lupa kalimatnya itu. Oleh pihak istana. Muncul peristiwa Agustus. Ribuan orang ditangkap. Dan ribuan orang sekarang ditetapkan sebagai tersangka. Saya kira sepanjang era reformasi Bung Karnia tidak pernah ada satu pemerintahan yang menahan ribuan orang dalam waktu yang sangat singkat dalam kurun belum 1 tahun sebagai presiden, kecuali di era Pak Prabowo. Sepanjang yang saya tahu ya, jangan dulu karena itu belum selesai. Nah setelah itu ya banyaklah peristiwa yang kita dengar, orang-orang mengkritik MBG, tiba-tiba begini, begono itu ya. Anda bisa baca lah itu di media sosial itu. Sampai ke saudara Andre Yunus. Andre Yunus tiba-tiba mendapat serangan air keras. Dan pidato saudara Saiful Mujani lalu disebut dengan makar. Rentetan peristiwa ini kita mau nyebutnya apa? Dan ledek-ledekannya jangan lagi tanya ya. Ada yang dengan sebut inflasi pengamat. Entah itu pengamat yang di luar atau pengamat yang di dalam kita nggak tahu. Termasuk inflasi nggak tuh kalau pengamat di dalam. Saja gitu ya kan. Dan ledek-ledekan tuh banyak sekali gitu.
Apa penjelasan dari semua runtutan ini pada saat yang bersamaan? Coba Anda bayangkan apa yang dikutip oleh Bung Karno tadi itu. Saya nggak paham. Satu, tingkat kepuasan sekarang berapa tadi? 74% kan? Tingkat kepuasan. Ya? Meskipun itu turun loh Bung Karno ya. Karena sebelumnya 82,9%. Sekarang cuma 34. Jadi sekitar 8% turunnya itu. Tingkat kepuasan itu. Tingkat kepuasan 74%. Dukungan partai 82% di parlemen. Oke, apa yang mau sampaikan ke situ? Yang mau saya sampaikan, kok tiba-tiba ada pidato Saiful, lalu semua mengatakan itu makar. Jawabannya sesaat lagi, tetap sama kami di Rakyat Bersuara. Nanti saya berikan kesempatan.